Hai kawan-kawan penyuka kegiatan outdoor, kembali lagi bersama saya Jack. Pernah nggak kawan-kawan ngalamin pendakian tanpa penerangan dan hanya meraba jalur pendakian? Baiklah, pada video kali ini saya akan sharing ke kawan-kawan mengenai pendakian paling kelam saya, pendakian paling gelap saya, yaitu pendakian ke Gunung Kaba, survei jalur pendakian. Sekedar informasi, Gunung Kaba ini adalah gunung berapi aktif atau biasa orang-orang menyebutnya Bukit Kaba. Bukit Kaba ini terletak di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Bukit Kaba ini memiliki ketinggian 1938 meter di atas permukaan laut. Untuk trek pendakiannya ada dua, yaitu melewati aspal dan melewati hutan. Jadi semasa sekolah, saya tergabung dalam organisasi pencinta alam Sparta Jarpal Hiking Club. Biasanya kami setiap tahunnya ada mengadakan perlombaan atau kegiatan acara. Kebetulan waktu itu kami mengadakan perlombaan besar, bisa dikatakan perlombaan se-Sumatera bagian selatan, sampai Sumatera bagian selatan ya. Di beberapa perlombaan itu ada salah satunya cabang lomba lintas alam atau lintas gunung. Cabang perlombaan ini dibutuhkan survei jarak tempuh pendakian agar nantinya peserta tidak menumpuk di jalur pendakian. Jadi untuk survei ini yang ditugaskan kami bertiga, yaitu saya, Gilang, dan Amin. Jadi setelah briefing berangkatlah kami bertiga. Waktu itu seingat saya, kami hanya membawa di dalam tas, kami hanya membawa air minum dan pisau. Itu saja yang kami bawa, tanpa membawa senter ataupun perbekalan. Jadi waktu itu sore menjelang maghrib, setelah semuanya selesai briefing, berangkatlah kami bertiga. Untuk trek awalnya kami melewati jalur aspal. Jadi tidak lama berjalan, karena itu waktu dari sore menjelang maghrib. Tidak lama berjalan di trekking, itu terdengarlah suara azan. Jadi karena mendengar suara azan, berhentilah kami. Saat berhenti, di depan kami berhenti itu, hinggaplah burung hantu. Itu burung hantu yang paling besar yang pernah saya tengok. Hinggaplah burung hantu. Dan setelah itu, maghrib sudah lewat. Kami terus trekking. Dan tidak lama ketika trekking, kiri kanan kami ketika trekking itu banyak kunang-kunang. Sepanjang jalur pendakian itu banyak kunang-kunang. Waktu itu sekalian trekking, sekalian kami catat waktu lama pendakiannya. Setelah lama berjalan, setelah istirahat maghrib itu kami tidak berhenti ya, tidak ada berhenti sama sekali, terus berjalan. Kemudian sampailah kami di jenjang 1000 atau tangga 1000. Itu adalah salah satu ikon dari Gunung Kaba. Berhenti kami di sana, istirahat sebentar. Jadi karena itu seingat saya, itu malam Senin. Tidak ada satupun pengunjung ataupun pendaki yang ngecamp di Gunung Kaba. Setelah dirasa cukup beristirahat di tangga 1000, kemudian kami lanjut terus memutari, mengikuti trek ke arah trek hutan. Setelah sampai di trek hutan, itu hari semakin gelap. Kami tidak ada membawa penerangan headlamp atau senter. Yang kami bawa itu hanya HP, seingat saya itu hanya HP dan korek yang ada senternya, mancis yang ada senternya, itu kami bawa. Setelah turun melewati trekking hutan, itu kami tanpa penerangan. Jadi awalnya kami menggunakan penerangan dari senter HP dan senter mancis. Ketika di tengah-tengah jalur turun, itu jalur turun hutan, baterai HP itu lowbat dan senter mancis itu tidak berfungsi lagi. Jadi waktu itu kami langsung mengambil keputusan, kami harus terus trekking dan kami hanya menggunakan pencahayaan dari layar HP, bukan flash dari HP ya, ini dari layar HP.
Posisinya waktu itu Gilang di paling belakang, saya di tengah, dan Amin di paling depan. Jadi ketika trekking hampir tanpa penerangan itu, terlihatlah di kiri kanan kami itu ada seperti cahaya-cahaya yang samar-samar, warnanya itu sedikit kehijauan. Tapi yang seramnya itu, cahaya itu seperti mata kecil-kecil bulat gitu yang memantau kami. Terus saya ingat ada perkataan senior saya bahwa kadang di hutan itu ada tumbuhan-tumbuhan atau ada jamur yang bisa mengeluarkan cahaya ketika malam, ketika tanpa ada penerangan, itu tumbuhan-tumbuhan itu bisa mengeluarkan cahaya. Jadi teruslah kami trekking tanpa penerangan itu. Jadi posisinya itu kami saling memegang bahu satu sama lain karena tidak ada penerangan, hanya menggunakan cahaya dari HP, dari layar HP. Waktu di hutan itu kami tidak ada berhenti sama sekali, tidak ada berhenti dan tidak ada minum. Kami terus jalan. Dari jauh terdengarlah suara-suara sautan yang memanggil nama kami. Semakin mendekat kami, suaranya semakin besar. Terus ada senter gitu, ada cahaya. Ternyata itu adalah teman-teman kami yang menunggu di pos. Jadi setelah saya pikir sekarang ya, mengapa kami tidak panik walaupun kami dalam keadaan trekking tanpa penerangan. Jadi Gunung Kaba ini waktu itu adalah gunung yang paling sering kami daki. Jadi untuk sumber air dan trek pendakiannya itu kami sudah hafal gitu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini, walaupun teman-teman sudah sering melakukan pendakian ke gunung A misalnya ya, udah hafal treknya gimana, sumber airnya gimana, tapi kita janganlah mengundang bahaya seperti saya waktu pendakian ke Kaba ini ya. Itu untuk perlengkapan atau persiapannya kurang. Kami tidak membawa perbekalan dan tidak membawa senter penerangan. Intinya setiap pendakian itu kita jangan pernah menyepelekan, walaupun gunung itu adalah gunung yang paling sering kita daki. Kita tidak tahu kapan kita sialnya, karena hari sial tidak ada di kalender. Anjas. Intinya kita jangan menyepelekan sebuah pendakian. Sebelum pendakian, hendaklah kita cek semua perlengkapan standar pendakian, agar nantinya kita aman, nyaman, dan selamat dari awal naik sampai turun ketika pendakian. Itu dulu video cerita pendakian dari saya. Jika kawan memiliki pengalaman seputar pendakian, bisa kita sharingkan. Terima kasih, bye-bye.